Oke. Iya, iya, iya. Dia pengen punya rumah katanya di Jakarta. Kuncinya satu bos. Gue setelah gue pelajari nih bos, teman-teman gue tadi. Kenapa dia cair 100 miliar? Kenapa dia cair 90 miliar? Kemarin yang cair 90 miliar ngasih duit saya berapa bos? 3 miliar. 3 miliar. Kemarin ada lagi yang cair tamunya RDAY. Kemarin ngasih duit berapa? 2 miliar. 2 miliar. Jadi gue seminggu dapat 5 miliar. Seminggu dia? Iya seminggu. Kita mesti kerjakan. Nggak taunya kuncinya cuma 2 bos. Nggak boleh julid sama nggak boleh gibah. Nah kita juara 1 kalau gibah. Gibah ke anak nggak boleh. Gibah ke diri sendiri nggak boleh. Gibah ke orang lain nggak boleh. Gibah ke Allah nggak boleh. Nah kita suka gibah. Gibahnya apa? Kita suka ngomong. Terutama ke anak. Ngomong ke, kalau kita istri ya ngomong ke suami. Ya itu si A nggak mau belajar. Itu gibah bos sama anak bos. Nggak boleh. Jadi anak mau belajar, anak mau pulang malam, mau apa, ya jangan diomongin di belakangnya dia, nggak boleh. Kan kita gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat, jengkelnya jangan dong. Langsung tegur ke anaknya gitu. Iya langsung ke anaknya. Nggak boleh ngomong di belakang. Tapi gitu. kan kalau kita negor ke anaknya, ntar anaknya kepancing jengkel. Pakai ilmu karipan lokal. Remes, memeknya Mbak Titis, sentuh ke kulit putranya. Nurut, manut, katut, sayang sama mama. Dan itu dilakukan sama Haji Marco. Betul gak Haji Marco? Betul Haji. Tuh. Anaknya diterima di IPB jalur undangan tanpa tes. Jadi diremes alat kelamin istrinya Haji Marco, ditepuk ke kulitnya putrinya. Diterima, nggak apa-apa. Hey. Nanya. Nggak dengerin. Jadi nanti diremes alat kelaminnya Mbak Titis, langsung disetuh ke kulitnya kalau dia lagi tidur. Nurut, nggak bikin jengkel, sayang. Nah, Haji Marco juga melakukan itu ke putrinya. Makanya putrinya diterima di IPB jalur undangan tanpa tes. Kedua, putrinya Haji Marco diterima jadi pramugari. Dari sekian banyak, taruhlah 300 peserta, anaknya juara 1, nomor 1. Padahal namanya kan Jet. Harusnya nomor paling bawah dong. Ini namanya paling atas. Nah, jadi mbaknya sentuh anak saya nih mbak. Vida, Vira, Fauji. Yang nomor 1 Vida. Aku nggak mau sekolah dokter pak. Aku maunya teknik sipil. Yang nomor 2 Vira. Aku nggak mau sekolah dokter pak. Aku maunya teknik industri. Nomor 3 aku nggak mau dokter pak. Aku maunya sarjana hukum. Langsung saya ngomong gini. Dulu kalau anak gak nurut, dukun bertindak. Iya dulu kalau anak gak nurut, dukun bertindak. Kata anak saya yang nomor 1, Vida. Kalau sekarang pak, kontol bertindak. Iya. Sekarang anak saya dokter semua, 3-3-nya. Vida dokter, Vira dokter. Nah Fauji sekarang lagi sekolah kedokteran. Jadi ilmu karipan lokal aja. Begitu juga cara naklukin suami. Misalkan suami perhitungan banget. Remes mbak alat kelaminnya pakai tangan kiri. Sambil kita pegang pipinya. Papa udah makan belum? Papa tadi gitu mbak. Kan dia gak curiga dong. Waduh perhatian bener bini gue. Padahal dalam hati bini kita. Apa? Apa mbak? Udah gak ada rasa. Tapi kan minimal duitnya ada rasa mbak. Daripada kita ngoprak-ngoprak dia suruh kerja. Saya gak mau mulut kita capek. Udah alat kelamin kita aja yang berbicara. Alat kelamin aja yang berbicara. Gak setuju, saya gak setuju. Ya kan kayak Yulia di rumah aja ngapain dia? Iya, kayak tadi Yulia. Papa, aku besok mau ke Pondok Indah Mall papa. Ya udah. Beli apa? Beli parfum. Oh iya. Apa parfumnya? Misalkan Pleasure. Oh iya. Misalkan apa ya udah. Soalnya kita udah usia 55 bos. Udahlah. Taklukin pasangan kita dengan alat kelamin. Tapi kita nggak usah ngomong. Langsung sentuh. Pulang bawa duit. Hah? Gak punya pasangan katanya Pak Haji. Sentuh tangannya Grab.
Soalnya ke orang lain kita sentuh di Iya. foto handphonenya aja. Iya. tempelin ya. Iya. Bos, ada tamu saya nih bos. Dia mau jual kapling. Susahnya luar biasa. Katanya ekonomi lagi begini lah begitu. Dia remas alat kelamin, dia buat salaman. Beli tanpa nawar. Alhamdulillah bos. Nggak nawar tuh, deal. Nah mau kita manfaatin ilmu kearifan lokal. Buat siapa aja, bebas manjur. Niatnya mbaknya buat apa? Terserah. Buat suami, mbaknya remes alat kelaminnya bilang, Yang, hari ini aku masak nasi goreng, mau gak Yang? Pokok intinya tangan kita harus nyentuh kulitnya dia mbak. Boleh di tangan, boleh di pipi, boleh di mana aja. Niatnya mbaknya, biar suami ngasih bulanannya dinaikin. Bisa. Misalkan mbaknya sebulan berapa dari suami. Nah dinaikin bisa. Dan pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Pak, Bu, bos, teman-teman. Saya dapat ilmu ini dari tamu orang Mojokerto. Betul ya bos? Orang Mojokerto. Nah dia meraktekin ilmu Wali Songo. Apa tuh? Ilmu alat kelamin. Kearifan lokal. Gue denger sendiri bos. Wow luar biasa. Jadi dia tuh kesini tanpa harus bekerja. Duit ada aja. Herannya pulangnya nih mbak. Pulangnya nih bos. Gue naikin bus gratis dari gue. Ya betul bos? Yang beliin tiket kita. Tuh. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ada lagi orang Cilacap. Gue bilang pokoknya lu sebelum pulang. Lu wajib makan di rumah makan Medan Baru. Karena tuh makanan favorit gue Medan Baru. Apa jawabnya tuh tamu saya yang orang Cilacap? Pak Haji bener, iya. Kenapa? Itu anak saya memantu saya kerja di situ. Iya jadi gue bawa ke rumah makan Medan Baru. Gue ajak ke situ makan. Mau tahu bos makan cuman bertiga. 1.700.000 apa berapa tuh? Kan kepala kakapnya harganya 650 yang gede enak. Wih mantap. Kapan-kapan kita mesti ke sana bos. Yang bayar gua. Nanti potong kas. Enggak. Yang ini gue ganti, tenang aja. Ya. Apa? Kasnya emang ada, iya. Enggak ada. Jadi nggak taunya bos, dia seneng bener saya traktir makan di rumah makan Medan Baru. Nggak taunya dia kesana saya traktir, dia ketemu anaknya sama mantunya kerja di situ. Ya udah, terus pulangnya kita naikin bus. Kan rumahnya di Cilacap, jadi saya naikin Sinar Jaya. Tiketnya saya yang beliin. Nggak taunya dia bilang gini, apa yang dilakukan? Saya meraktekin ilmu RDI nyoba-nyoba katanya. Nyoba apa? Sebelum saya masuk, saya remes alat kelamin saya bilang, pasti saya dispesialisin sama Pak Haji. Pasti saya diprioritasin sama Pak Haji. Pasti saya diongkosin sama Pak Haji. Ya Allah, senjata makan Tuhan. Jangan. Konslet bos. Segini banyaknya kompak. Nah akhirnya gue bawa tuh ke rumah makan Medan Baru. Pulangnya gue ongkosin pakai Sinar Jaya. Luar biasa. Maksud saya gini. Yang gini-gini kita praktekin buat yang kita tuju siapa gitu. Nah dia cuma ngetes doang. Gurunya bisa ditaklukin sama dia. Berarti ini ilmu kan ilmu nggak ada. Kalau orang kan ya nggak mungkin lah ini ilmu. Iya nggak ada batas. Orang bilang ini ilmu aliran sesat. Atau ini ilmu guru nggak bakal kena juga bos. Asal kita lengah ya kena. Enggak tapi kan gini bos. Pada saat gue ngasih temen-temen tamu-tamu itu tiket gratis, makan di rumah makan Medan Baru. Ya, kan baliknya berapa tuh? Total berapa bos masuk? 5 miliar. Kedua nih bos, ada tamu gue. Pak Haji, saya dari Kalimantan. Saya bercita-cita pengen pulang dari RDI
pengen lihat yang namanya ketan susu di Kemayoran karena namanya udah sampai di Kalimantan. Bos, tanpa dia bilang, gue kasih mobil, gue kasih supir, gue kasih duit, lo makan di ketan Kemayoran gratis. Plus makan bubur di BCA Kelapa Gading yang antrinya luar biasa. Plus makan gultik. Gue kasih 3 rumah makan. Dia di sini sujud syukur. Nah setelah itu besoknya baru cair ya. 3 miliar. Jadi artinya tidak untuk kemungkinan buat jam hari ya. Nggak mungkin. Tinggal alat lamino dibetot dulu. Lo tuh kurang panjang bos kontolnya. Betot. Pakai itu Vaseline. Nggak ada humor. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kita nih bos juara 1 kalau suruh gibah sama julid. Julid tuh nyinyir. Misalkan lo bawa penumpang. Penumpang lo misalkan kembalian 1.000 rupiah. Dia minta nungguin lo. Lo nggak boleh gibah bos. Lo nggak boleh. Ini apaan sih 1.000 aja ditungguin. Nah kita begitu tuh bos. Jadi lama. Nggak boleh. Tadi gue bawa penumpang nih. Oke orangnya nih necis gini-gini. Masa kembalian 1.000 aja gue diminta gue tungguin. Apaan tuh penumpang najis. Ya nggak boleh. Jadi kita tuh juara 1 kalau suruh gibah. Gibah sama penumpang, gibah sama Allah. Kalau gibah sama Allah kita suka selonjor. Allah di usia begini kok gue belum punya rumah ya di Jakarta. Lo udah gibah sama Allah. Kata Allah kan bisa aja besok pagi gue kabulin. Kenapa lo sekarang udah gibah gue? Malaikat pending. Pending karena kita gibah. Janganlah bos. Nah maksud saya ini berlaku buat semua teman-teman. Hindarin gibah. Kayak tadi nih contoh. Pak Haji, kok Pak Haji bisa lihat saya mau cair 10 miliar? Gue lihat udah di depan mata. Penyebabnya apa Pak Haji? Lo lihat di live gue tadi. Sebelum teman-teman masuk tadi yang orang keluar. Apa Pak Haji kekurangan saya? Lo kekurangan cuma 1. Lo suka gibah sama tetangga sebelah. Gara-gara apa Pak Haji? Gara-gara tong sampah. Dia jawab betul bos. Apa tuh? Jadi tetangga sebelah nggak punya tong sampah. Buang sampahnya di tempat dia. Nah dia bayar iuran sampahnya 125. Nah anggaplah 125 kali 12 berapa? Taruhlah 1.500.000 lah ya. Apa artinya 1.500.000? Kalau kita bisa cair 10 miliar. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Kenapa gara-gara sampah 125 aja ribut? Kenapa nggak dibikinin tempat sampah? Dia nggak mau bos. Ngapain bikin tempat sampah? Berapa sih bikin tempat sampah? Paling 10 juta. Tapi kan cairnya 10 miliar. Nah rata-rata teman-teman nih. Teman-teman sama tamu RDI. Kenapa hajatnya lemot? Karena dia nggak ngeh. Nggak mudeng. Harusnya mudeng bos. Kayak contoh nih. Pak Haji. Saya bawa mobil saya mogok. Ya udah nanti saya dandanin ya. Dia dengan senang hati. Terus gue bilang ya udah bapak rumahnya di mana? Di Semper. Ya udah bapak saya kasih pinjam mobil, bapak pulang ke Semper ya. Bensin udah saya penuhin, etol udah saya isi, bapak tinggal pulang ke Semper. Mobilnya saya dandanin. Lo mau tahu bos didandanin gak taunya? Air radiatornya masuk ke dalam mesin kecampur. Jadi apa tuh? Turun mesin. AC-nya jebol. Akinya soak, kaki-kakinya oblak. Ya udah kita perbaikin semua. Habis berapa tuh bos? Hampir 36 juta. Ya udahlah kita dandanin 36 juta. Habis gimana? Tapi gantinya Isuzu Elf Long 13 unit. Tamu ngasih. Nah kita nih kadang nggak mau ngeh bos. Kita nggak mau ngeh. Ngeh tuh apa ya? Mudeng-mudeng. Oh iya dia lagi sulit. Oh iya dia lagi sulit. Ekonominya susah. Ya udah gue ada rezeki deh. Gue kasih dia deh. Berapa seadanya. Enggak, digedein aja dikit. Tapi kan digantinya Allahu Akbar. Tapi kan kita enggak. Mikir besok baru bayar pulsa. Kenapa? Karena tokennya udah bunyi. Nah janganlah. Isi aja token sembarangan. Nanti kan rezeki ada aja. Nih bos. Gue bersyukur banget bos. Bantuin teman-teman. Tadi gue tanya sama Pak Sidik. Itu sapi lahir berapa anaknya? 2 bos. Di mana-mana kan sapi lahirnya anaknya 1. Ini anaknya 2. Gue tanya, kok bisa 2? Orang gue yang ngawinin. Tuh. Makanya gue mau Barno nih gantinya Pak Sidik untuk
tugas Pasangan kan, Ji. indah. Jadi tadi juga kemarin di rumah ini sebenarnya yang hari juga banyak cerita juga, tapi ada yang disampaikan di itu emang teman-teman harus berani melakukan seperti itu. Iya, Jadi karena kemarin kayak pokoknya adalah cerita dari jam hari. mana Mike kasih Om Ayus biar teman-teman. Ya bos, ayo bos, gimana cerita gimana bos? Ayo. Baik, terima kasih. Ya. Jadi Mana suaranya, Man? Nih. Jadi memang kemarin nih jam hari ini cerita Ya. tentang masa lalu Haji Dwi gitu Ya. kan. Saya nangkep juga itu apa yang tadi dikatakan dengan Haji Dwi. Ya. Itu sebenarnya memang waduh luar biasa, tapi saya juga bingung juga kalau mau ceritain lagi dari jam Gak hari. apa-apa dong, cerita lagi Ya, bos biar pokoknya semangat. artinya kayak banyak dibohongin orang Hmm. gitu kan. Ada beberapa seperti itulah Ji gitu. Nah, artinya memang kayak tadi misalkan mobil sampai Haji Dwi sendiri itu yang biayain sampai 36 juta itu kan luar biasa juga gitu. Iya. Nah, artinya tapi kan ada feedbacknya itu di samping itu ada feedbacknya gitu Ji. Mm-mm. Itu sih yang disampaikan dengan jam hari kemarin. Makanya saya bilang ya udah Yus kebetulan gue kayaknya nggak pernah dibalas-balas nih, udah japri banyak bener. Iya, iya, Saya iya, bilang, iya. Terus? Insya Allah besok lah kebetulan. Jadi saya izin juga Ji kami saya dan Yaya ini di rumah kami melakukan juga cuman ngaji aja dengan anak-anak yatim yatim sekitar karena kan memang sudah tidak sejak tahun 2017 itu ya COVID jadi tidak ini lagi, jadi kita lakukan sekarang dengan warga sekitar aja gitu Ji. Oh iya, iya, iya. Tapi Jadi maksud saya gini bos, bisa gak bos paksa ini semuanya ilmunya ngeh? Oh ya siap, thank you ya. Oke, ya, ya. Bisa gak bos? Haji Marko dijemput apa sama siapa? Oh iya, 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 iya. Kenapa nggak Haji Marko di sini dulu buat motivator teman-teman Haji Marko? Sultan suruh tunggu, ntar gua kasih duit dari gue. Mana sultannya? Sultannya mana? Sini Haji Marko duduk. Coba lo cerita semangat, mana sultannya? Sultan panggil sultan. Ada duit abang sayang. Sini sultan. Sultan. Tungguin papahnya ngobrol dulu ya sama teman-teman Pak Haji ya. Nih buat sultan nih, cepet nih. Nih pegang. Nih pegang, cepet. Jangan pulang dulu ya. Ya, ada uang cepet. Kalau lu pulang lu gua kejar. Nih bapak lu juga gua kasih cepet. Biar lu nggak diminta sama bapak lu. Haji Marko, lu duduk sini. Cariin bangku deket sini. Deket Made. Biar dunia bergetar. Ya, deket Barno. Cariin bangku. Man, cariin bangku man. Satu man. Cariin bangku satu man. Ambil bangku kafe man satu. Atau bangku apa man. Ya. Nah duduk situ. Jadi gini bos maksud saya. Bisa gak paksain bos. Ilmunya namanya ngeh. Ngeh tuh apa ya namanya bos? Paham. Eling. Baca situasi. Nah jadi baca situasi. Jadi bos ngeh mudeng. Lihat apa aja ngeh mudeng. Lihat apa aja ngeh mudeng. Contohnya Ji. Ke pasangan kita. Misalkan pasangan kita kasih uang lebih. Atau pulang kita beliin makanan apa. Atau kita senengin dia biar dia senyum. Ji, bini gue hobi bener sama mawar. Sama melati. Sama bunga kantil. Ah lo bisa gak tuh pulang dari kantor bawain tuh. Hah? Kalau gede. Kontol. Pak Haji, kalau ngeh itu bukannya yang begini kalau rumah saya Pak Haji. Ya. Itu bukannya ngeh. Iya. Ngeh itu. Enggak. Ya maksudnya eling gitu bos. Gitu. Misalkan kita lihat bini kita lagi nata-nata kembang atau lagi apa, kita sebagai laki-laki ngeh aja. Nah, kita begitu. Begitu juga kita istri. Suami kita lagi apa, kita ngeh aja. Nah itu bos rezekinya nggak ada serinya bos. Amal ring satu dulu sama pasangan kita. Nah kita kan enggak.
Masa bodoh, cuek, janganlah. Karena nih yang berobat laki-laki Om Mawi, Om Ayus, yang ceweknya Mbak Titis, Mbak Made, sama Mbak ini, Isna, Mbak Lisna. Nah mau saya, kitanya aja yang mulai dulu. Kayak Om Eko, udah Om Eko dulu dah. Karena istri kan belum datang kemari. Nah dengan begitu kita lihat percepatan rezeki. Oh iya bener juga. Saya mau Om Mawi, Om Eko, di usia kita 50 tahun kan bentar lagi kan kita kalau kerja udah mau pensiun. Nah udah pensiun. Kenapa nggak kita bikin takjub Allah dengan berbagai macam cara. Bikin takjub Allah. Nomor 1 pastilah ring 1 dulu. Orang sekitar kita dulu. Gitu. Bisa? Bisa lah. Makanya saya bilang sama Barno, udah no lo sini aja no. Gue bilang gitu. Yang penting lo sehat dulu. Coba lo cerita J pakai mic J. Atau lo cerita Man pakai mic Man. Waktu Barno datang sekarang perkembangannya gimana nih? Udah 3 hari di sini no. Jalannya, wajahnya, atau apanya coba bos. Gak apa-apa. Gak apa-apa, ayo dong, ayo dong. Ayo dong. Ya, waktu datang itu kita lihat ya. Iya. Jalan, saya udah juga share deh fotonya itu. Setelah sebelum datang ya, dan sehari setelah di RDAY. Waktu datang itu mukanya kusut, jenggot panjang, kumis panjang, jalannya juga agak susah gitu. Tapi sehari di RDAY lumayan, klimis, Ya, agak cerah. ya. Apalagi setelah ketemu ibu yatim, waduh. Waduh. Iya, waduh, segar. Dirawat sama Aco, aku dikasih minum air kelapa, dikasih air asinan, Asinan. tambah segar. Nah, sampai sekarang lihat kondisinya nih. Nah, cuma yang dia agak ragu itu, yang belum mau dilaksanain, katanya dingin, mandi pagi Ji, yang agak Oh susah iya, Ji. iya, mandi pagi ya. Itu. Iya bos, jadi penyakit gula itu bos, obatnya mandinya jam 00, nanti gulanya turun. Coba cerita Haji Marco pakai mic. Iya, waktu itu cerita panjang nggak apa-apa Pak Ji. Ya, jadi pas kita habis terkobul itu biasa, wah udah terkobul kita mainnya hotel, makan di mana-mana, lupa deh sama apa? Sama kandang, sama Pak Haji Dwi, sama anak yatim. Oh, pokoknya kulineran mulu di mana-mana, ke Bali, terus keliling apa Asia, makan terus. Ternyata suatu hari badan saya lemes ya, terus perut saya juga jadi empes dari 102 jadi 96. Teman-teman saya bilang, Ji boleh kurus tapi harus sehat Ji. Ternyata saya bilang loh ini berasanya setiap hari ngantuk mulu dan kaki itu kebas-kebas. Akhirnya saya bilang kita pergi ke dokter aja deh, dicek ternyata gulanya 500. Waduh saya bilang gimana nih. Terus kita berobat ke dokter, kebetulan kita punya BPJS, tapi gulanya nggak turun-turun. Akhirnya kita malu-malu ke kandang sore-sore habis asar, mah kita ke Haji Dwi aja dia gitu. Kita nggak malu Pak, kita udah ngilang lama gitu. Terus akhirnya saya ketemu Pak Haji sore-sore di sini habis asar ya. Pak sama Pak Nur, Pak Haji Dwi gitu bilang, Haji Marco kemana aja lu? Iya Pak Haji udah lupa kandang, ingatnya apa? Lupa daratan, ingatnya lautan terus, saya bilang gitu. Ada apa? Saya bilang gula darah saya naik Pak Haji jadi 500. Ya udah ke kanan lagi aja gitu. Maksudnya Pak Haji ya kayak dulu tahajud, mandi malam, mandi jam 00 tahajud gitu. Kebetulan waktu itu belum ada sholat baca Quran Pak Haji ya. Jadi saya ikutnya apa kata Pak Haji, alhamdulillah sekarang ini gula darah saya kemarin itu 115. Paling tinggi itu 150. Jadi biasanya 500 jadi sampai berubah ke bawah 100, 150, 125, 115. Kemarin 115 diperiksa sama istri karena kita punya alatnya. Jadi mandi jam 00 itu luar biasa banget ya. Juga bikin badan jadi segar.
Badan saya tadinya 96, sekarang kembali lagi udah 100 lebih. Sekarang daging berapa kilo? 140 kayak Pak Haji. Tapi kayaknya ada pengaruh juga karena Pak Haji kalau makannya nggak habis sih Haji Marco di Haji Marco gitu. Jadi alhamdulillah. Jadi kita dapat buangan dari Pak Haji. Alhamdulillah. Oh, kalau sebelum jam 12. Kalau jam 11 lewat 59 rematik. Tapi kalau udah jam 12 jam 00 nggak akan rematik. Ya. Gue jamin. Bos, mendingan gini aja bos. Lo paksain mandi jam 00, lo gue kasih hadiah 1 miliar. Gue lagi. Amin. Mau gak lo? Amin. Pasti lo mau. Kan gue kasih bonus 1 miliar. Pasti. Kebetulan gue nyari tumbal kurang 1. Pak, Hari ini diperiksa sama Madun. Itu 275. apanya tuh? Wah, oh. Mandi jam 00 yaitu paling 99 hari paling lama lo gue kasih 1 miliar. Saudara bukan, cuman temen, tetangga bukan. Teman juga ngeselin lagi. Iya, temen juga nyeselin. Gue kasih 1 miliar tunai. Ya ini saksinya. Iya. Yo saksinya. Iya Pak Barno kalau mandi. Ya. Ya. 1 miliar. 99 hari. Iya, iya. Lo belum 99 hari udah gue cabut nyawanya. Hari ke-90. Ah? Iya. Belum 99 hari dicabut nyawanya. Iya. Di dalam mandi. Bos, Iya. mandi saksinya Haji Marco. Iya. Gulanya 500, sekarang normal 115. 115. Iya. Kecuali nggak ada testimoninya. Iya. Ada testimoni dan banyak bos testimoninya. Orang Kalimantan, orang Papua, orang Nigeria. Luar negeri aja ada. Ya. Betul. Mandi jam. Jadi orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit. Iya betul. Nggak Seger akan. terus. Nggak ada. Orang yang mandi jam 00, orang yang mandi jam 00, alat kelaminnya lebih panjang 17 meter. Wow. Kata Mbak Lisna, sampai keselak. Masukin dari bawah, keluarnya dari atas. Ayo. Pak Haji kalau mandi jam 12 itu kan obatnya sembuh. Ya. Kalau mandi jam 11 itu rematik. Jadi obatnya remason. Iya, itu lagi ya. Jadi pas saya udah mandi jam 00 itu alhamdulillah turun dan pola hidup juga saya rubah. Jadi kita berusaha enjoy dengan menikmati hidup dengan penyakit yang kita miliki. Dan makan nggak pantangan bar. Enggak. Haji Marco saya bawa makan di rumah makan Sateku. Rumah makan paling enak di Indonesia. Ya. Sate domba. Yang dagingnya namanya sereset. Ya. Orang lain makan 10 tusuk satu porsi. Haji Marco makan 28 tusuk. Hampir 30 Pak Haji. 30. Iya. Tuh. Enggak Dan ada. sehat normal. Sehat, Nah alhamdulillah. gue mau lo coba mandi jam 00. Tapi gue nggak mau makan daging kambing, tidur sama kambing. Iya, jadi itu pertama kita berusaha enjoy dengan Minum es jeruk 2 gelas. Pak Haji inget ayah Pak Haji. Iya, kan gue yang bayar bonnya. Gue yang bayar bonnya. Oh, mau ya, ngitung juga dia ternyata ya. Oh, tapi nggak berapa perhitungan. Jadi itu ada juga salah satunya itu jangan terlalu banyak pikiran. Kalau bini ngomong, lu kata gue punya hajat, gue lagi pengen sembuh. Iya. Kalau bini misalnya, papa nanti mama hari ini mau senam, mama nanti kalau ada jemuran angkatin ya. Ya, saya bilang nih kayaknya kita mikir ya. Gue punya istri kok malah nyuruh-nyuruh gitu. Kita lagi sakit, tapi kita berusaha untuk tidak banyak pikiran. Legowo, iya. Jadi harus legowo. Kalau bini lo tidurnya di belakang, lo tidurnya di depan. Lo harus legowo. Sekarang bini lo tidurnya di mana? Oh, kebalik ya. Jadi lo mesti legowo, bos. Oh iya. Tidur bareng pun lu dipantatin.
apa-apa, tanda tanpa jadi. Jadi lo mesti banyak legowo. Kalau lo udah latihan legowo, lo lihat bos. Di usia lo tua, duit ngejar lo. Bukan lo ngejar duit. Rezeki ngejar kita, bukan kita ngejar rezeki. Kayak tadi nih gue beli. Duduk manis aja. Tamu yang privat udah berapa? Berapa bos? 4, 5 yang 10 juta. 9. 9. Wow, luar biasa. Jadi maunya gue bos, harus bisa dan pasti bisa. Jadi lo paksain mandi jam 00. Mulai kapan Ji? Ini bentar lagi kan jam 00. Iya. Kita mau nyiapin selang semua ya. Mandi jam 00 no. Nanti gula lo normal. Gue kalau lo sehat, apalagi umur panjang, kita temen-temen ini bersyukur bos. Karena kita nggak ada bahan lawak. Amin. Tinggal lo doang. Iya. Ah? Limited. Oh ya Pak, kalau lagi gula kita tinggi itu, ini burung jadi begini terus. Tuh mah, no lihat no. Oh. Saya biasanya kan burung saya kalau lagi nggak sehat gitu lihatnya langit mulu. Saya bilang gitu, langit mana langit? Jadi begini, bumi mulu, bumi gitu. Jadi sekarang alhamdulillah ketika gula saya mulai turun itu pagi-pagi itu bangun lagi. Walaupun yang pertama-tama bini saya bilang, Pak ini kayak cakwe ini gede tapi lembek gitu. Tapi saya yakin, saya centong. Amin, kuat, kenceng, keras gitu. Alhamdulillah bini sampai gitu. Biasa kan gitu, wah ini apa cokwe nih Pak gitu. Kemarin gitu isi bilang tuh, wah si hebat dibilang gitu. Coba deh dulu kayak gini ya mama papa kan namanya sakit gitu. Pas ketika udah mulai normal lagi, burungnya juga mulai normal lagi ya. Jadi selalu kalau nunjuk ke atas Om Barno, langit mana? Ke atas. Kalau sekarang langit mana? Tuh. Jadi nggak bisa tayun ya, kalau aku begini. Dulu kan waktu belum gula itu, kalau misalnya langit mana langit udah tahu langsung itu. Rumah Ajudin mana langsung. Rumah Bitati mana? Ya. Bisa gak mandi jam 00 Om Barno? Hah? Harus dong. Setuju gak biar nggak kedinginan alat kelaminnya sebelum mandi dipakai Tensoplas atau pakai salon pas biar anget. Nanti ilmunya Mbak Made. Mbak Made pengalaman pakai Tensoplas. Yang pakai ya kamu. Ide-idenya Mbak Made. Salon pas kalau nggak koyok cap cabe. Bisa. Tadi udah sama Madu udah diambil darahnya. Udah. Kan diambil darah, gua cek keluar darah di sini dia di sini tadi. 500 ya tis tadi ya, ya. Ambil di bawah berapa tis? 500. Nah maunya gue gimana caranya nih Om Barno, paksain harus sehat. Harus sehat, harus umur panjang, harus. Nanti kalau udah sehat umur panjang baru pelan-pelan kita ajarin rezeki ngejar kita. Rezeki ngejar kita, uang ngejar kita. Kan kita udah lihat di mana di Pabuaran, di Cibuntu kita udah mulai bikin kegiatan. Nah, nanti kita bikin namanya pelatihan menjelang pensiun. Nah, sebagai pembicaranya ya pastilah Om Barno. Yang kita majuin dulu. Biar apa Pak Haji? Biar pesertanya minimal mentertawakan. Enggak, soalnya kan kalau pelatihan menjelang pensiun pesertanya kan di atas 55 umurnya. Ya kan? Kalau dia udah cocok 70 juga sih. Nah, nanti pulangnya ya seminggu sekali. Pokoknya kalau hari Minggu pulang. Gitu. Ya kita bayaran lah. Bayaran tiap hari Sabtu. Tiap hari Minggu kita bayaran buat pulang lah buat istri. Udah nanti di sini makan. Di sini udah bikin kiat. Pokoknya bikin seneng-seneng aja bos. Gitu. Maksud gue di hari tua nih. Bos jangan di rumah terus. Karena kalau di rumah terus. Kita nih teman-teman sedih bos. Kalau lo di rumah terus kita sedih. Kenapa sedih? Karena kalau nengokin rumah lo jauh. Mana rumah lo? Tangerang. Tangerang ini mana? Balaraja. Ya kan jauh.
Gak mungkin, apalagi samper-samperan. Udah lo mendingan di sini aja. Jadi kalau kita menengokin Barno, gumpul di sini. Terus kedua, kita mau lo mesti awet muda. Gimana caranya? Lo lihat tiap Sabtu. Hah? Diformalin. Diformalin. Tiap hari Sabtu anak yatim pasti naik odong-odong. Nah, makanya tadi ibu yatim kan bilang, Pak Haji, bisa gak tuh yang tadi rambutnya hitam semua? Jadi lo nanti jagain anak yatim yang naik odong-odong. Cuman itu aja, ngangon-ngangon. Ya, pahalanya dapat, ibadahnya dapat. Ya rezeki kita bareng-bareng lah, kita dapat. Om Lukman, Om Uje dapat gajian, ya lu dapat, masa enggak. Gitu. Dan lo cuman jadi mandor, mentor kayak Irwan aja, Irwan, anak Irwan, ada gak Irwan? Ah? Ya Irwan. Irwan ngawasin aja. Gitu. Mana sapi yang birahi dia masuk. Irwan, namanya Irwan. Irwan, ada kan Je? Ada Irwan. Gitu. Nah iya, betul. Karena odong-odong butuh penangkal petir. Iya. Pokoknya gue maunya gini bos. Teman-teman kita pokoknya ada aktivitas, ada hiburan, ada kegiatan. Enggak juga lu gue kasih pacul untuk macul, nggak mungkin. Kayak gue nih Irwan, gue kasih arit suruh ngarit, enggak juga lah. Gue suruh ngawasin. Jadi mentor, lu juga jadi mandor, jadi mentor gitu loh bos. Gitu. Mumpung lo sehat. Jadi kalau lo ditanya sama tetangga lo pulang, Om Barno kok kayaknya ceria ya? Iya, soalnya saya di sana jadi bahan tertawaan. Jadi bahan tertawaan. Gak apa-apa lah no. Ya. Terus apa lagi bos yang mau diobrol bos? Bebas. Ya. Gak apa-apa. Pokoknya gue mau jam. Lo kalau misalkan ada anak SMA 5 kesini jam. Lo ikut aja. Lo misalkan nih bawa motor nih. Grab nih. Sehari bisa bawa pulang berapa jam? Misal paling kecil berapa? Bersih Ji. Pego. Nah, lo gua kasih 200 uang kehadiran. Di sini ada uang kehadiran bos 200. Lumayan. Datang tapi lo kan bisa lihat kegiatan gitu loh bos. Gedean nama Eyang kasihnya. Kemarin nama Eyang kasih gopek. Loh, oh, iya. Ombak hati 3,5. Berat. Kagak. Enggak apa-apa. Kagak gue yang minta pas pulang. Waktu kemis kapan waktu 2 tahun yang lalu iya. kesini. Iya. Terus siang jam lo gak bakal ketemu. Maaf ya, gak bakal ketemu itu tuh lu nginep aja kalau mau ketemu. Iya. Yang pusing pulang aja ya udah. Diajak makan, ya kan terus yang buat beli bensin kasih. Mbak Tati buat beli bensin. Karena nyokap gua kan usianya sekarang 83. Berarti entar kalau gua usia 83 lo baru gua kasih kau. Sekarang usia gue baru 55. Jadi 200.000 aja dulu. Emak gue 83. Jadi gak opek. Wajar lah dia 83. Tapi kalau gue 83 lo pasti gue kasih gopek. Ya diusahain sih kalau emang. Cuman ya kalau emang bila berkenan ya datang lah gitu. Harus datang bos. Iya. Walaupun lo 93. Kita SMA 5 lo tetap harus datang. Kenapa? Ya sambil kita seneng, guyon gitu. Makan. Alhamdulillah SMA 5 kenal semua ya kan. Ada yang kenal gitu waktu ke Jogja kan. Ke Jawa. Oh iya. 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 Ngincer apa? April. April ya. Aprilia. Kagak. Yang kecantol Sargono. Cargono. Oh iya. Kaget kan pas ke apa outlet kan. Tuh pegawainya si
Si saya bencong. Iya, Cargono, Gono. Vida Kosmetik. Iya, Vida kan, Kosmetik Atrium. ya, karyawan gue. Anak 93 ya, Cargono. Iya. Sekarang dia punya anak, punya istri di Bekasi. Oh. Punya anak. Ya, jadi alat kelaminnya digip. Alat kelaminnya kan nggak ngacang, digip dulu. Digip. Jadi kalau udah di dalam langsung dibuka gipnya. Bos, maunya gue kita bikin begini bos, sebulan sekali gitu loh bos. Kalau bisa memang bisa izin sama keluarga, sama suami, sama pasangannya. Kita nginep bos di atas api unggun, masak, bakar-bakar ikan gitu. Boleh gak? Boleh lah. Patungan nggak? Enggak lah, semuanya kita lah biayanya bos. Nginep di atas, nasi liwet di atas. Masakan di atas ada kamar. Ada yang cewek-cewek, cowok-cowok. Kan kamarnya ada yang gede-gede. Maaf itu bang, bos, itu yang kamarnya berdua doang. Nah. Bos tidur di pohon palem berdua kan bisa. Namanya gue gembira bos, ceria. Nanti naik kuda. Naik kuda. Seneng lah. Maksudnya di hari tua kita usia 55. Happy bos, gembira. Mumpung tempatnya ada. Lokasinya bisa kejangkau. Gitu. Transport ya kita nanti patungan lah. Nanti yang bawa mobil. Gue kasih uang bensin sama tol 300.000. Ya, jadi sama uang hadir 200, jadi gopek. Kalau yang nggak bawa mobil 200 saja uang hadir. Lumayan. Bawa istri boleh gak? Boleh lah. Dapat semua. Bawa anak boleh lah, masuk nggak boleh. Nah lumayan bos, buat senang kita jalan. Ceria, makan bareng. Ji boleh gak sebelum gue nyampe sini makan dulu di Jembat? Boleh lah, masuk nggak boleh? Boleh lah. Ntar bonnya di reimburse ke gue. Karena gue lagi nyari tumbal kurang 14 orang. Gak, Umar. Biar Umar. Gak. Ikut aja deh, ikut terus ya dek. Ya, ikut. Ya. Enggak deh. Iya. Anak kemoning lucu tahu sih. Iya. Kemarin tadi mau nanya, jangan sampai gua bilang nanti. Udah nanya. Dicari. Oh iya, ini cari jodoh. Bos, teman-teman pemirsa RDAY, kebetulan ada teman saya namanya Made. Nyi. Oh iya, nyari jodoh. Buat teman-teman yang ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, dan yang harus wajib harus ngaceng. Jadi yang nggak ngaceng nggak boleh. Bisa hubungi Made. Shoot man, wajahnya Made man. Bisa hubungi di HP nomor berapa Made? Gak apa-apa, ayo. Ini ada yang udah japri nih usianya 99 tahun Made. Ayo Made. HP-nya nomor berapa Made? Made, HP-nya nomor berapa Mbak? 0895. Oh iya. Ya. Udah. Ya. HP-nya nomor berapa Mbak Endang? 0895 Ya. 3842 39674. Pak Sekali Haji. lagi pelan-pelan Mbak. Sekali lagi. Shootman wajahnya Mademan. Ayo. Ya. HP-nya nomor berapa Mbak? HP-nya Made? 0895 3842 39674. Sekali lagi Mbak. 0895 3842 39674. Sekali lagi Mbak. Pelan-pelan Mbak. 0895 3842 39674. Oke, nggak apa-apa ya diulang-ulang karena ini kan peminatnya udah usia 99 tahun. Betul Pak Haji.
Tapi warisannya banyak, Mbak. Iya, betul. Warisannya Tepuk banyak. tangan dulu dong buat nih Made Marlini. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Apa? Ada yang nanya, anaknya berapa katanya? Anaknya belum ada. Belum ada anak. Anaknya belum ada. Sekarang ya. Kalau kemarin udah ada. Iya, betul. Sekarang belum ada. Jadi mbaknya nih masih muda banget buat teman-teman. Usianya baru 55 tahun. 55 tahun. Dan alhamdulillah jalannya masih tegak. Luar biasa. Mbak Made punya usaha. Alhamdulillah. Walaupun dia hanya ke dapur, ruang tamu. Yang penting. Rasa tadi jam kamunya nggak gitu. Oh iya. Oh iya. Iya iya. Ya. Baru tangan pertama. Baru balik nama. Yang. Pokoknya saya mau teman-teman gimana caranya tidak boleh gibah sama tidak boleh julid sama siapapun. Terutama sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sama diri kita sendiri, terutama sama orang lain. Orang lain itu bisa suami, bisa istri, bisa anak. Ke diri kita juga nggak boleh. Kalau ke diri kita suka ngomong ini. Kurang apa ya? Saya udah sholat, udah sedekah, udah tahajud. Ah, nggak boleh. Gimana ya biar saya bisa punya rumah sendiri ya? Ah, nggak boleh. Bagaimana nggak boleh. Pokoknya nggak boleh gimana, bagaimana, atau kapan. Kalau bos pada ngomong kapan, kayak tadi Mbak Made ngomong, kapan ya Ji gue naik ke pelaminan, Allah nggak mau jawab. Tapi kalau Mbak Made ngomongnya kapan, yang jawab Haji Marco. Jawab Haji Marco. Kapan hajat akan terkabul. Kapan Bu Made dapat jodoh. Mungkin lusa atau di lain waktu. Kapan Pak Barno pasti sembuh. Kapan hajat akan terkabul. Mungkin lusa atau di hari ini. Ada kata pasti. Ayo dong sekali lagi. Pasti baru akan tersehatkan kembali. Pasti Bu Made dapat jodoh. Mungkin lusa atau di bulan ini. Bos, nih kita nih bos. SMA 5 Litingan 89. Mungkin satu-satunya nih bos yang ngumpul sebulan sekali terus bikin acara aneh-aneh. Udah gitu followernya berapa sih kita followernya? RDI 500. 470.000 coba bos followernya. Ini yang nonton lumayan. Walaupun yang dipromosin Made. Ya habis nggak ada bahannya lagi nih. Makanya tadi gue bilang Haji Marco, siapa yang bahannya? Made datang. Alhamdulillah. Itu laporan untuk apa? Kemarin acara guru. Jadi gimana? Iya, Susdi. Iya. Gak apa-apa besok lagi. Pokoknya maunya saya gini bos. Sebulan sekali sempetin waktu kita kemari. Senang-senang. Nginep boleh gaji? Boleh. Tinggal dibilang sama Om Lukman sama Om Uje. Nginep ya. Nah kita nanti siapin peralatan.
Hah? Barbecue boleh, kita akan barbecue kan di situ banyak yang jualan kan, Je? Makanan kan? Yang apa? Frozen. Nah, kita beli. Nah, rencananya malam ini nginep apa mau pulang? Oh. Nah, maksud saya kalau nginep nanti kita siapin, kita keliling kampung naik odong-odong. Ya. Apa? Iya mau. Saya ikut. Iya. Bos, kalau anak yatim kan naik odong-odong kan pagi. Ada yang WA? Wow. Apa katanya? Coba baca dulu. WA coba baca dulu. Baca dulu, Mbak. Alah. Pink, baru pink. Aliando kayaknya tuh. Berarti nginep. Nah. Jangan pulang lah, masuk di sini lah. Bacain aja. Anaknya bayi. Apa kan ini? Belum, baru PP doang. Itu bayi bukan foto dia, itu foto alat kelaminnya. Bos, anak yatim kan naik odong-odong kan siang, Bos. Nah, kita belum pernah odong-odong gue jalan tengah malam. Gimana kalau kita coba pakai odong-odong tengah malam? Ya, ya. Jerit malam. Jerit malam, uji nyali nanti Om Anco yang kamerain. Bos, jarang loh, Bos, coba lihat. SMA kita lulus tahun 89 ya. Lulus 89. Ini tahun 2023. 2025. Udah berapa tahun tuh? 36 tahun ya. Kita masih solid kan, jarang-jarang, Bos. Nah, nanti liput, nanti tak jerit malam, bikin api unggun. Ada kok kan, tong ada, kayu ada ya, Coh. Nah, tinggal apinya Haji itu Barno. Udah kemana? Kata Mbak Titis, lu ngomongnya kemana, Ji? Ujungnya ke dia. Gak ada bahan, Bos. Mumpung ada bahan, lu. Jadi maunya saya gitu. Jadi paksain gimana caranya. Harus kita seneng-seneng. Ceria. Terus di grup harus kompak, Bos. Terutama yang grup panitia. Kenapa? Biar yang lain bisa masuk. Kan kita nggak tahu nih. Teman kita sakit. Kayak tadi gue sama Mbak Titis SMP. Baru gue tadi baca, oh 2 temen gue sakit kemarin di ICU ya. Sekarang udah pindah ya. Alhamdulillah. Sakit. Nah maksud gue kita saling komunikasi. Bisa, harus bisa lah. Nah kedua nih Bos, Bos paksain gimana caranya. Pokoknya minimal pagi tertawa aja. Nah siapa nih yang jadi bahan di wadah? Kayaknya lu aja dulu. Makin banyak yang nertawain lu punya tabungan 1 poin di akhirat Iya. Dibully. Nggak apa-apa nggak ada bahan. Nah setuju. Nih istrinya Omawi waras. Kalau gue setuju sih lu bisa gabung sama kakaknya istrinya Omawi. Ada Omawi kan punya istri, nah kakaknya ada di sini. Ada kan? Di mana? Nah di kandang kuda. Nah lu jadi kudanya. Nanti yang ngerok dia kakaknya. Aduh. Jadi maunya gue gini Bos. Pokoknya kita harus gembira, ceria, senang-senang. Nah, lo masuk kemari jadi mentor gitu. Soalnya anak yatim sukanya apa? Si Om Aco, jambu kelutuk. Jambu kelutuk, jambu kristal. Kebetulan jambunya habis. Nah, lo jadi jambu bisa gak? Ini mau taruh di sawah, Ji. Dia.
Oh, jadi orang-orangan sawah. Iya. Bos, enaknya nih bos kita nih bos. Padi nanam sendiri, ya cuy ya. Padi nanam sendiri. Kemarin Anco laporan Ji. Itu sawah kalau diopenin kita bisa naikin yang tadinya 8 ton bisa jadi 20 ton. Syaratnya apa Co? Barno jadi orang-orang sawah. Ya udah gokein aja. Yang ada selama ini hasil padi itu kita bagi 2 dengan burung. Oh bagi hasil sama burung? Iya, habis baru kasih. Oh. Iya. Kalau ada Barno nggak ada burungnya ya. Karena burungnya Barno lebih gede ya. Burung datang dikejar sama burungnya Barno. Jangan no. Ada lagi ya bos yang mau diobrolin bos? Ya. Berharap kita itu nanti pertemuan itu pengennya ada yang belajar pelatihan tahu di. Ya. Badan tahu mungkin barangkali kalau seandainya memang. Yang latihan tahu kita anak teman-teman kita nih bikin. Diajarkan sama Pak Kapolri, bukan hanya sekedar tahu, tapi juga bagaimana mengolah kedelai. Susu kedelai itu kan lebih dibilang nanti sih manfaatnya itu lebih daripada susu baik itu susu formula maupun susu ibunya yang ada di rumah. Oh iya. Makanya mungkin Pak Marto juga harus ikut dulunya. Wow. Gak apa-apa, kapan mau bikin nanti kita ngumpul. Bikinnya di rumahnya Pak Kalbadi atau di sini? Muat gak rumahnya kalau kita datang segini banyaknya? Gak muat, di sini aja di kantin atas, kafe atas. Di kafe atas. Iya. Kan kita udah bikin bakso ya, Co. Udah bikin bakso, kita udah bikin telur gulung, bikin apa lagi, Co? Takoyaki ya. Singkong ya. Kita udah bikin. Nah, maksud saya ya hasilnya buat anak yatim dulu aja. Nanti hasilnya luar biasa. Nah, maksud saya teman-teman bikin. Ji, boleh gak sih Ji gue ngajarin Ji? Boleh lah, maksud gak boleh. Nah, lo no, jadi balik lagi kalau no, ini kita udah ngomong ke sana, balik lagi kalau lagi. Enggak deh. Ya, ada lagi? Terus yang kedua itu Ji, mungkin barangkali kan ini masalah kegiatan seandainya nanti mungkin kalau Pak Haji nanti ke depannya ingin buat itu, buat apa? Buat travel. Ya. Itu kita kan ada juga teman SMP kita itu memang dia diam juga di sana, kegiatan di sana sih. Iya. Itu bisa juga. Dan boleh. Bisa lebih murah kalau jalan sama dia. Saya Iya. berharap mudah-mudahan sih kita bisa kolaborasi, bisa ikut kegiatannya ada di situ. Boleh. Itu jauh lebih murah dia sama dia. Mungkin bisa juga. Mendingan gini bos. Mendingan sebelum bikin travel umroh, kita ngirim aja teman-teman umroh mandiri aja bos. Nah berapa tuh dihitung biayanya berapa kan bisa ya kan? Kalau kemarin tuh 14 juta jatuhnya. Hah? 14 juta. Umroh mandiri? Umroh tapi ke Turki. Oh. Kalau kita pakai maktur umroh besok bos 50 juta. Hajinya juga kita pakai maktur 1M 26 hari. Tapi kan kita enak nginepnya di hotel berbintang, nggak capek, nggak jauh jalannya. Itu nggak apa-apa. Sementara ini pakai numpang dulu pakai maktur. Nanti kita bikin sendiri. Kalau sekarang bikin sendiri terlalu cepat buru-buru kali ya kan? Takutnya. Tapi dia ada juga mungkin yang mau dialihkan gitu. Tapi mungkin harus biaya juga sih. Boleh. Beli travel. Dan dijamin tidak ada masalah. Soalnya kalau kita beli travel bos, kita nggak tahu bos di belakangnya nggak taunya dia ninggalin utang. Pas kita berangkat ke sana, pas dilihat perusahaannya, lah lu kan belum bayar. Iya lu, kita mesti bayarin lagi. Kalau bikin dari baru kan enak, bayar. Misalkan ketuanya siapa, gitu. Om Eko, Om Ayus, Mbak Titi, siapa ketuanya gitu. Soalnya kan kita gini bos, RDAY kita followernya udah 470.000. Bohong kalau kita berangkatin anak yatim umroh, tamu-tamu yang lain gak pada ngikut. Pasti ngikut lah bos. Yang followernya gak banyak aja banyak kok. Nah, gitu. Tenang aja bos, followernya udah banyak bos. Udah banyak ya bener ya? Setengah juta kurang. Nah, nanti kita bikinlah kegiatan di sana.
Nanti naik lagi followernya. Kalau bisa sampai 1 juta lumayan loh bos. 1 juta follower penontonnya. RD Stable. Followernya 1620. Padahal baru dirintis kemarin ya. Lukman sama Uje. Gue bilang bos lo bikin akun bos RD Stable. Nah rencana gue sama Barno kita bikin hamster stable. Bos, kita udah ada hamster. Ada berapa hamster? 300 ekor. Lo bikin no. Jadi pelatihnya hamster stable. Jadi hamster lo ajarin loncat-loncat. Tau gak hamster? Tau gak hamster? Mbak Made tau gak hamster? Tahu? Tahu? Ya iya tuh kayak Barno. Ya tahu. Ya udah ngambil tahu tuh di Tuat Kal Badri. Beli itu Pak. Makannya hamster tuh tahu no. Tahu. Enggak soalnya kan gue minta tolong Om Uje sama Om Lukman. Tolong tong RDI Stable dikelola. Karena kan kuda kita nggak murah bos. Satu kuda 400 juta. Satu kuda 800 juta. Satu kuda harganya 1 M. Buat besok lomba. Besok kita lomba bos. Piara Presiden. Besok lomba tanggal 20, 22, 23, 24. Iya kita di sini. Enggak kalau Pulau Mas kan pacu. Ini kuda tunggang, jumping sama kuda dressing. Hah? Di Anantia Stable. Nabila Sakib. Jadi kita maksudnya gini bos. Walaupun kita SD-nya Sumur Batu, tapi kita kelasnya stable bos, kuda. Nah, kebetulan hamster belum ada. Emang bener bos, nih Om Barno, Om. Kan Om Nado nanya, Ji, emang bener lo miara hamster? Tanya Om Uje, Om Aco, miara gak kita? Ada berapa bos? 300 lebih bos. Itu sayang kalau nggak dikelola. Walaupun namanya hamster ya. Kalau nggak pegang hamster, cacing stable aja. Ya, cacing kita ternak cacing bos. Jadi gue ternak cacing. Jadi kotoran sapi yang habis keluar kotorannya langsung gue tumpuk, kumpulin. Gue taruh cacing jadi pengurai. Nah tainya cacing namanya kacing. Rencananya gue mau ekspor ke Jepang. Di Jepang tuh orang nanamnya pakai medianya tai cacing namanya kacing. Duitnya jempol 2 bos. Nah kebetulan kita kurang tuh tai cacing. Kenapa nggak tahu? Udah rangkap 2 jabatan. Rangkap 2 jabatan. Om Eko, ayo deh Om Eko. Jadi sekarang jadi Barno mulu sih ya. Barno udah diem jangan ngomong nak. Ayo Om Eko. Yang. Ya. Tepuk tangan dulu dong biar semangat dong. Wow. Bebas Pak Ketua. Ini kebetulan diliput sama YouTube RDAY. 470 follower. Apa ya? Ji, mungkin ini aja sih Ji. Agak serius dikit nih jadinya. Oh ya nggak apa-apa. Coba yang ngaceng stop dulu. Ini pada ngaceng nih Mas Eko. Iya. Turunin dulu, tensinya. Ya ini kan udah mau akhir tahun nih Ji. Ya. Mau akhir tahun kan
kita di Wadah biasa punya kegiatan rutin setiap tahun tuh yang insya Allah akan kita adain terus. Ya entah itu halal bihalal kah, entah itu kayak ya semacam reuni lah. Pokoknya silaturahmi lah tahunan buat alumni 589. Iya. Nah ini kan kemarin ini udah berjalan alhamdulillah. Pertama Om Awi tuh yang jadi ketuanya, terus 2 tahun berturut-turut Om Ayos. Nah insya Allah nih nanti izin tahun 2026 tahun depan. Nah kira-kira siapa ya Ji? Bebas siapa Om Eko, coba bebas saya ngikut. Siapa? Hah? Oke. Apa? Balik lagi lah yang pertama. Siapa nih? Teman-teman ada masukan nggak? Enggak, ketua wadah kan tetap ketua panitia pun tetap Pak Haji Ayus. Udah. Ya. Udah, enggak usah diganti-ganti. Udah. Ribet. Iya, serah. Lanjutkan. Balik lagi lah biasanya. Hah? Iya, udah. Oh. 3 periode. Enggak usah urus wadah di lagi yuk panitia pansos juga sembuh. Iya deh nggak apa-apa, ayo. Iya. Bisa. Ji siap Ji ya? Ya. Jadi izin mungkin tahun depan kita mau ngadain lagi silaturahmi, entah itu bentuknya nanti halbil ataupun apalah reuni lah gitu. Kita cari-cari waktunya. Ada beberapa masukan sih kalau teman-teman berkenan. Gimana kalau di tempat di boleh, nggak apa-apa. Mana namanya? Pabuaran. Ya. Kayaknya tuh kemarin kan hampir 100 orang ya, cukup ya? Iya. Iya, mungkin kalau kurang lebih segitu lagi gitu mungkin. Yang boleh nanti kita bikin dibagusin, Co, tempatnya, Co. Iya. Oke, terus jalanannya digiling, Co. Biar yang jalan nggak pada oleng, Jo. Iya, alhamdulillah tuh kemarin di Pabuaran cukup banyak ya. Boleh. Kita juga nggak ekspektasi sampai sejauh itu sih tadinya gitu, Iya. karena kan ayo seikhlasnya gitu loh, mau ayo mau yang mau datang ayo gitu kan. Kalau sebelumnya Free kan, aja, free, iya, free. kalau sebelumnya kan bayar ya, jadi ada keterpaksaan dalam tanda kutip gitu mereka datang kan karena udah bayar. Nah ini kan sekarang free ya. Free. Tapi alhamdulillah Plus responnya ada uang bagus kehadiran, juga. Om Eko. Ada uang kehadiran. Hah? Oh iya, nah itu. Nanti kasih hadiah kayak kemarin. Iya. Jadi kalau memang diizinkan, ya mau pakai tempat semula. Boleh. Nanti berarti ketua panitianya tetap Haji Ayus ya, nggak geser ya. Ya, teman-teman udah sepakat. Nanti panitia bos, kalau bisa sebelum acara besok biar meriah, nginep bos. Nginep, jadi nanti pas menyongsong buat besok kita siapin nanti. Hah? Nggak telat. Hah? Nggak telat juga. Ya nggak telat, terus kita siapin. Ya gladi resik, yang dibersihin alat kelaminnya istrinya Mawi. Iya. Itu sih Ji, alhamdulillah kalau memang dikasih izin ya. Yalah kasih izin. Kita berapa sih odong-odongnya, Co, semuanya, Co? Kalau yang ada total 12. Nah, nanti kan kita lagi produksi lagi 4 ya? 4, jadi 16. Nah, nanti kita naik odong-odong, kan belum pernah, Bos. Alumni naik odong-odong. Iya bener tuh. Hah? Iya, jerit malam. Kita bikin acara jerit malam. Ya, Lolita, lolos 50 tahun. Iya, Pak. Paling nanti acaranya kita bikin biar lebih menarik lagi lah ya. Bulan apa rencananya Om Eko? Insya Allah kalau saya sih lebih prefer itu setelah Lebaran ya. Oh ya. Oh ya. Kemarin ada juga yang WA ke saya, bahkan telepon. Terus kira-kira kenapa kok harus nunggu tahun depan, nggak pernah nunggu bulan sekali kek? Gak apa-apa. Kalau sebulan, gak apa-apa kalau sebulan sekali kita bisa nginep di sini aja kan, hanggar kosong itu di bawah ya.
Nah, di sini aja. Kan misalkan cuman 30 orang, paling banyak 50 orang, kita di sini aja. Nah, kalau rame ya di sana enak ya. Di Pabuaran atau kan di sini ada hanggar, Bos. Iya. Nanti nginepnya di atas. Kalau yang mau pada nginep. Tapi kalau yang nggak nginep nggak apa-apa, pulang lagi. Nanti kita ongkosin pulang. Iya. Pokoknya maksud saya gini, Bos. Di usia kita 50-an, 55 ke atas, kita guyup terus, Bos. Minimal kita bisa ya tertawa. Soalnya nggak ada bahan tertawa kecuali tinggal satu, Bos. Iya. Insya Allah Bano sehat, Ji. Sehat nah. Udah sehat. Bos, mau tahu gak Om Eko kenapa dia sehat? Dia saya beliin celana dalam, betul Man? Berapa biji Man? 3. 1 buat burung merpati. Enggak pakai. Dia datang nggak pakai celana dalam. Nggak pakai datang. Makanya kan saya bilang, no, lo harus pakai. Karena kalau enggak, istrinya Asmawi, hobinya razia. Iya. Oh, belinya G-string. Aduh. Dia nggak tahu, Bos, G-string nggak tahu dia. Mungkin dia tahunya yang jaring-jaring. Yang jaring. Ya, Om Eko lanjut. Iya, Ji. Jadi alhamdulillah udah dikasih izin ya. Nanti teman-teman panitia seperti biasa kayaknya sih udah tahu lah. Iya. Karena udah dari tahun ke tahun ya dia aja gitu. Ya. Put, Semoga... kasih Put, Om Eko Put, 5 juta Put, biar ada semangat nanti nyusun acara. Kasih Put, 5 juta Put. Iya, biasa ke... Buat tahap awal biar gelinding. Tuh, 5 juta. Belum ngapa-ngapain nih, Tis. Udah. Haji Ayus, alhamdulillah. Hah? Nambah lagi. Nambah lagi. 5 juta buat tahap awal biar ngelinding. Pokoknya apa nih bisa beli buat hadiah atau buat rapat apa. Misalkan mau rapat di sini ya nggak apa-apa. Mau rapat di Jakarta nggak apa-apa. Yang penting dipakai dulu. Ya. Ya. Buat acara besok reuni. Iya. Buat itu, buat Albil tahun depan. Ya, 2026 Albil tahun depan. Buat persiapan. Ya. Kan namanya mau. Hah? Ya. Iya. Kalau sekarang kan uang hadir 200.000 gue kasih tunai semua dapat. Ya. Anaknya dapat, istrinya dapat. Kebetulan gue memang nyari tumbal istrinya. Gak ada yang ngumar. No, gue berpindah dari lo, no. Iya. Oh iya. Iya. Jangan. Jadi nanti uang kehadiran teman-teman dapat 200. Yang bawa mobil tambah 300 buat beli bensin sama tol. Gitu aja. Hah? Yang bawa motor potong alat kelamin. Potong alat kelamin. Gubrak. Itu aja sih, Ji. Boleh. Mungkin dari Jadi acaranya habis Lebaran. Insya Allah. Lebaran. Oh iya. Iya, habis Lebaran. Kalau nggak gini aja Om Eko, misalkan mau sebulan sekali mau ngebahas, ngobrol apa ya besok ya, biar ngerekrut temen-temen, biar temen-temen pada datang semuanya. Oh kita bikin hadiahnya yang menarik. Oh ya. Oh siapa ya yang suruh woro-woro ya, biar itu, biar temen-temen mau pada datang. Jangan. Udah ada, ngapain nyari lagi? Ini udah ada. Ngapain nama nyari lagi? Nah nanti kan buktinya kemarin guru-guru aja banyak yang datang. Nah coba guru-guru kita diundang, terutama yang ngajar aja dulu. Kayak ada Pak Syukur kemarin ada kan? Ada Pak Jait, ada Pak siapa. Nah tuh kita rekrut buat acara 89 datang. Jadi kita, oh misalkan dia butuh dijemput, misalkan udah sepuh kayak Pak Munawir, ya udah nanti kita siapin kendaraannya J atau Lukman buat dijemput. Kan dia datang lumayan loh bos. Kalau Pak Munawir bisa datang kan luar biasa. Karena dia kan kemarin datang naik motor, tapi waktunya pulang kan dia harus pulang.
Nah besok. Nah. Ya besok kita siapin mobil berapa J? Mumpung kan kita ada kendaraan J. Mobil kecil atau mobil gede. Pokoknya gini Om Eko. Om Eko masukan buat ketuanya Om Ayus. Support gimana caranya lebih meriah dari yang kemarin. Boleh gaji gue bawa kakak gue? Boleh. Boleh gaji gue bawa istri gue? Boleh. Boleh gaji gue bawa anak gue? Boleh. Gitu aja. Soalnya kalau nggak boleh bawa anak ya, nanti nggak diizinin sama istrinya. Nggak datang lagi. Pokoknya semua boleh. Mertua gue boleh. Nggak apa-apa. Pokoknya yang biar rame lah sama Om Eko. Kita bikin acaranya nanti di dalam ruangan. Mertua suruh di atas pohon. Ayo lanjut Om Eko. Iya. Oh iya, jam hari. Jam lo datang jam. Datang, wajib datang. Terus? Udah sih Ji, yang jelas izin awalnya kan udah dapet nih ya. Boleh. Teman-teman nanti tinggal pikirin lebih lanjutnya pelaksanaan acaranya seperti apa. Yang jelas ya udah dapet ya di Pabuaran, tetap di Pabuaran. Iya, terus juga keluarga boleh ikut. Boleh. Yang tahun ini juga dibuka sih buat keluarga. Keluarga ya. Ikut, ikut. Banyak Tahun ini kok ya yang kemarin ya. gitu. Keluarga boleh ya. Iya. Ya. Iya, ada bawa cucu, bawa. Bawa. Boleh. Boleh. Alhamdulillah juga. Co dari sekarang nanam aja talas Co. Talas nanti panen buat anak-anak talas sama singkong. Talas dapat ya. Dapat lapis tales. Oh iya. Dapat tales. Enak gak dipotong di rumah? Enak gempur. No, gue tuh kemarin ngarepin lo datang kan kemarin, makanya gue beliin lapis tales. Karena dia nggak bisa makan ayam. Nggak bisa. You know? Oke. Itu aja sih Ji. Ya. Tanlis ngompol lagi lama-lama ketawamu. Ya. Suruh bilang lapis tales deh ke Baro. Lapis tales. Jadi WA udah 2 masuk. Masuk ke 2 Om. Kayaknya lanjut. Makanya udah 2. Jangan janjian di pasar pramuka lagi. Ada nggak yang masuk Mbak? Ada 2 di. Oh iya. Balesin WA. Udah malam ada balas-balas. Oke Ji, saya cukup Ji. Makasih Ji. Boleh. Jadi, yang lain kan nih? Jadi sepakat ya ketuanya Om Ayus. Oke, yaudah. Lokasinya di Pabuaran. Free, kita nggak pungut biaya ya buat teman-teman ya yang hadir. Plus dapat uang kehadiran gitu. Iya. Jemput April, jemput. Ya jemput. April lah, April lah. Lebaran mungkin awal Maret ya. Lebaran. Ya Hah? Puasa kan Februari, berarti kan lebarannya awal Maret kan? Ya berarti antara akhir Maret atau awal April lah. Pokoknya selama masih bulan Syawal lah. Kalau bisa dari sekarang di Woro-Woro Meko, tahunya kan kayak Sumiati kan jauh Surabaya. Iya dia. Sumiati biar dia bisa ngerange waktu. Dia Upeni. Lupa ya sama dia Upeni ya? Barno inget ya. Barno dia Upeni. Dia Upeni biar ngatur waktu. Treasure ya kan. Pokoknya biar temen ya. Dina Perwitasari. Baby Ayu ya. Baby Ayu. Jadi biar ngerange waktu di Woro-Woro gitu aja Om Eko. Kalau datang semua kan luar biasa. Dina. Iya Dina. Perwitasari di mana sekarang? Oh Monek. Oh iya. Datang. 15. Pokoknya Om Eko Woro-Woro. Biar yang jauh-jauh, yang Surabaya, Om Prapto Surabaya, Jibon di mana Jibon? Jibon di Bali.
Nanti Jibon suruh memperagakan cara merogoh celana dalamnya Morris Bernard. Dan Morris nggak pakai celana dalam. Om Prapto kan di Surabaya ya. Om Muslim di Surabaya ya. Ya maksud gue biar ngering sewaktu Om Eko jauh-jauh hari. Minimal kalau datang kita wow luar biasa. Nah nanti kita titik kumpulnya seperti biasa aja di Cempaka Mas. ITC Cempaka Mas. Nanti. Nah, Transmart. Transmart ya? Oh Transmart.